Materi yang saya akan buat yaitu yang pertama itu hakikat pembangkit listrik tenaga air, kedua penerapan persamaan diferensial pada PLTA, yang ketiga PLTA. Pembangkit listrik tenaga air yaitu pembangkit listrik tenaga air sendiri adalah struktur atau susunan struktur buatan manusia yang biasanya dibangun dengan tujuan utama menghasilkan tenaga listrik, meskipun dapat juga digunakan untuk rekreasi, imitasi banjir, atau alasan lainnya. Sistem ini dapat terdiri dari sungai, saluran, bendungan, pompa, katup, turbin, saluran yang menghubungkan elemen-elemen. Beberapa elemen tersebut harus dikontrol, baik secara manual maupun otomatis, agar dapat menghasilkan listrik sekaligus menghindari dan meminimalkan kemungkinan terjadinya banjir atau kecelakaan lainnya, seperti jebolnya bendungan. Untuk itu, beberapa batasan biasanya diterapkan pada ketinggian danau dan jangkauannya. Pembangkit listrik tenaga air. Dalam konteks pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, beberapa komponen utama terlibat dalam sistem persamaan diferensial ini adalah waduk atau bendungan untuk menyimpan air dalam jumlah besar dan energi, pipa pesat yang menyalurkan air ke turbin, turbin yang mengubah energi kinetik air menjadi energi mekanik, generator yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, jalur transmisi untuk mengalirkan arus listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Seperti ini pembangkit listrik tenaga air. Skema sistem pembangkit listrik tenaga air. Oke, lanjut. Jenis-jenis PLTA. PLTA sendiri tidak perlu harus dengan waduk yang besar. Saat ini, pemanfaatan energi air untuk dijadikan energi listrik banyak dilakukan di sungai-sungai. Tidak hanya sungai besar, sungai kecil pun sudah banyak dimanfaatkan. Jadi PLTA itu tidak hanya satu jenis saja, melainkan terdapat beberapa jenis. Berikut adalah jenis-jenis PLTA yang perlu kamu ketahui. Untuk yang pertama, PLTA jenis aliran sungai langsung atau run of river hydropower. Sedang yang kedua itu PLTA jenis penampungan atau storage hydropower. PLTA jenis pompa atau pompa strong. Persamaan diferensial pada PLTA. Sistem persamaan diferensial yang menggambarkan pembangkit listrik tenaga air melibatkan konsep-konsep hidrologi, mekanika fluida, dan konversi energi. Secara umum, persamaan diferensial ini mencakup aspek-aspek seperti aliran air, konversi energi menjadi listrik. Persamaan diferensial untuk ketinggian di air waduk. Persamaan diferensial untuk ketinggian di air waduk menggambarkan hubungan antara ketinggian air, debit air masuk, dan debit air keluar. Persamaan tersebut dapat ditulis sebagai berikut. dH per dt sama dengan KI dikurang Q0, di mana H adalah ketinggian air waduk dengan parameter M, T adalah waktu, KI adalah debit air masuk, meter kubik per second, Q0 adalah debit air keluar, meter kubik per second. Persamaan diferensial untuk kecepatan turbin. Persamaan diferensial untuk kecepatan turbin sendiri yaitu dV per dt sama dengan Kt per mt dikali G dikali R. Sedangkan V adalah kecepatan turbin, T adalah waktu, Kt adalah debit air yang melewati turbin, mt adalah momen inersia turbin, G adalah gravitasi, sedangkan R adalah persamaan diferensial pada PLTA. Yaitu ada bendungan atas, saluran atas, surge tank, turbin penstock. Persamaan diferensial untuk bendungan atas yaitu seperti ini rumusnya, yaitu A pound D dikali D per dt dikali H pound sama dengan Kirif atau aliran sungai dan KHC aliran sungai bagian atas dan dikurang KSW atau aliran tumpah ke saluran limpah. Ini untuk coding bendungan atas. Seperti ini codingnya yang telah saya coba buat. Persamaan diferensial untuk surge tank yaitu AST dikali D per dt dikali HST sama dengan QHC dikurang Q. Sedangkan AST sendiri yaitu luas penampang surge tank meter kubik meter kuadrat
adalah aliran turbin meter kubik per second. Ini coding untuk surget tank yang udah saya coba bikin, dan ketika dijalankan juga benar, karena saya sudah mencoba juga pada Python. Persamaan diferensial untuk saluran atas. Ini rumus untuk mencari panjang dan luas saluran. Dapat dilihat di bawah, yaitu LHC per AG dikali AHC dikali D per DT dikali QHC plus K RHC atau koefisien luas saluran atas. Nah, kemudian dikali QHC dikali QHC juga sama dengan H pound dikurang HST. Ini coding untuk saluran atas. Seperti ini codingnya. Di situ juga ada menghitung debit air, menghitung head, kemudian menghitung kecepatan air, menghitung luas penampang saluran. Oke, kita lanjut. Ini masih sama coding saluran atas. Persamaan diferensial untuk kecepatan turbin Enstone. Nah, seperti ini rumusnya. Ketika H per HBS dikurang HST dikali BIJ tambah W per WBS dikurang T0 dikali B13, kemudian ditambah Q0 dikali Qbase sama dengan Q. Ini coding untuk turbin penstock. Seperti ini. Persamaan diferensial untuk PLTA sendiri dapat digunakan untuk memodelkan PLTA dan memprediksi kinerja PLTA tersebut. Berikut adalah contoh penerapan sistem persamaan diferensial untuk PLTA. Yang pertama itu untuk merancang PLTA, sistem persamaan diferensial tersebut dapat digunakan untuk menentukan dimensi waduk, turbin, dan generator. Yang kedua, untuk mengoperasikan PLTA, sistem persamaan diferensial tersebut dapat digunakan untuk mengontrol ketinggian air di waduk dan kecepatan turbin. Yang ketiga, untuk memantau kinerja PLTA, sistem persamaan diferensial tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi adanya masalah pada PLTA. PLTA Musi sendiri merupakan pembangkit listrik dengan tipe run of the river, dengan gedung pembangkit berada di 400 meter di bawah tanah yang memanfaatkan aliran sungai Musi. Daya terpasang sebesar 3 kali 70 MW atau sama dengan 210 MW akan mampu membangkitkan energi listrik sebesar 1,140 gigawatt per tahun dan merupakan PLTA terbesar pertama yang dibangun di Provinsi Bengkulu. Daya listrik yang dibangkitkan PLTA Musi memenuhi dan mensuplai kebutuhan listrik hampir seluruh wilayah Sumatera melalui interkoneksi jaringan transmisi 150 kV atau 275 kV untuk wilayah bagian selatan maupun utara. Data PLTA Musi: elevasi air standar di waduk pengambilan FSL EL 579,1 meter dan mol EL 578,0 meter. Buangan air di tailrace outlet. Elevasi air standar di waduk pengambilan yaitu FSL EL 579,1 meter kurang mol EL 578,0 meter. Buangan air di tailrace outlet yaitu 62,0 meter kubik per detik. Tinggi terjun kotor yaitu 409,3 meter, tinggi terjun bersih 396,8 meter. Debit rata-rata untuk pembangkit yaitu 35,7 meter kubik per detik, debit pasti 95%, 15,5 meter kubik per detik untuk operasi 3 unit. Debit tetap yang dilepas ke hilir dam Musi 1,1 meter kubik per detik. Pembangkit listrik dan energi yang dihasilkan kapasitas terpasang 210 MW atau 3,70 sebagai pembangkit beban puncak energi tahunan atau primer 460 GWh
sedangkan yang sekunder yaitu 680 GWh, total 1140 GWh. Terima kasih. Sekian PPT yang bisa saya tampilkan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.